Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia adalah ladang akhirat yang secara sadar atau tidak perlahan akan meninggalkan kita. Justru akhiratlah yang akan mendatangi kita semua. Untuk menjadi makhluk ciptaan yang sangat dicintai Allah, tentu setiap manusia harus menjalani segala hal yang diperbolehkannya dan menjauhi semua larangannya. Untuk itu, jangan sampai kita menjadi golongan yang akan menjadi musuh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis ada 3 golongan manusia yang akan menjadi musuh Allah saat hari kiamat. Golongan apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Setuju? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ada 3 golongan di hari kiamat nanti yang akan menjadi musuhku. Barang siapa yang menjadi musuhku, maka aku akan memusuhinya." 3 golongan itu adalah: pertama, seorang yang berjanji setia kepadaku, namun mengkhianatinya. Kedua, seorang yang menjual orang, lalu memakan hasil penjualannya. Ketiga, seorang yang mempekerjakan buruh, namun setelah pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaannya, orang tersebut tidak memberinya upah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah akan menjadikan seseorang yang termasuk dari 3 golongan itu sebagai musuh. Allah tak akan menyayangi mereka dan akan memberi mereka siksaan yang pedih. Hadis ini menyiratkan beberapa adab dan kesalehan baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal berarti kesalehan manusia di hadapan Rabb semesta alam. Sedangkan secara horizontal berarti kesalehan sosial hamba Allah yang harus ditunaikan pada sesamanya. Pada poin pertama, seorang yang berjanji setia kepadaku namun mengkhianatinya. Dari hal ini kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai hambanya yang berkhianat alias selalu mengingkari janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Atau dalam hadis, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Janji dianalogikan sebagai sebuah hutang. Konsep al-wa'du dainun atau janji adalah hutang memang penting, sebab hutang harus ditunaikan atau dilunasi. Hukum berjanji sendiri adalah mubah, sementara hukum menepati janji adalah wajib. Sehingga melanggar janji berarti suatu keharaman. Sedangkan hadis tersebut berarti bahwa yang diperintahkan Allah kepada kita adalah bukti iman. Sedangkan seseorang yang mengkhianati amanah merupakan bukti kemunafikan. Beberapa ciri orang munafik adalah pendusta, pengingkar janji, dan pengkhianat. Selanjutnya adalah mereka yang termasuk dalam golongan menjual orang lalu memakan hasil penjualannya sendiri. Untuk hal ini, kita diingatkan lagi kepada zaman pra-Islam, di mana perbudakan merajalela. Adapun korban orang yang diperjualbelikan ialah para budak perempuan. Budak perempuan kala itu diperdagangkan dengan harga murah. Tidak sedikit dari mereka yang dipaksa melacurkan diri oleh para majikannya. Namun apakah pada zaman sekarang masih ada perbudakan? Jawabannya iya, malah lebih parah. Karena praktik perbudakan saat ini terorganisir secara rapi dan lebih mengerikan sebab terjadi pada orang yang merdeka atau lebih dikenal dengan istilah human trafficking atau perdagangan manusia. Praktik ini merupakan perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasaan, serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Biasanya, seorang perempuan dijanjikan pekerjaan tertentu, tetapi akhirnya mereka malah dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Padahal sudah sangat jelas
bahwa pemaksaan budak untuk melacurkan diri sangat dilarang oleh Allah, sebagaimana tertera dalam surah An-Nur ayat 33. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan siapa saja yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka yang dipaksa sesudah mereka dipaksa itu. Golongan terakhir yang kelak menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang mempekerjakan buruh, namun setelah pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaannya, mereka tidak memberinya upah. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Konteks dalam mempermasalahkan ini sama halnya dengan berbuat kezaliman terhadap orang lain. Jangankan tidak memberinya upah, tidak membayarnya dengan waktu yang dijanjikan saja sudah termasuk daripada kezaliman terhadap orang lain. Karena ia hanya ingin memperkaya dirinya dengan mempekerjakan orang lain, namun malah tidak memberikan hak atas hasil jerih payah orang tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah terhadap pekerja keras sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada riwayat lain dipertegas tentang pemberian upah yang tak sesuai standar, termasuk perbuatan zalim dan dosa besar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, menzalimi gaji tak sesuai standar pekerja termasuk dosa besar. Hadis riwayat Ahmad. Kedua hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya membayar upah kepada pekerja. Hal ini juga disepakati oleh para ulama bahwa jika pengusaha tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar upah, maka itu termasuk kezaliman dan berdosa. Semoga kita semua terhindar dari ketiga sifat dari golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam tiap sendi kehidupan, baik terhadap Allah maupun sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.